Wah, tertarik nih dengan takdir nih kayaknya. Setelah kita kejadian Pak Ustadz. Iya Pak. Yang jadi mungkin pemikiran saya, Allah tahu semua. Seperti Pak Ustadz bilang, yang telah terjadi, sedang terjadi, bakal terjadi, akan terakhir terjadi, jelas Allah tahu. Iya. Sebab Sang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Iya. Bukankah berarti kalau kejadian takdir yang kita bilang tadi, katakan pada seseorang takdir hasilnya itu jelek bagi dia, maaf, jadi kita tahu dia meninggalnya bunuh diri, itu kan jelas sekali tidak mati sesat dan tidak bangkit dari neraka jahanam. Itu kan bukan berarti Allah mentakdirkan dia mati sesat. Itu pertanyaan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, ini seperti yang tadi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Allah tahu segala sesuatu, Allah telah menuliskannya, Allah telah menghendakinya, Allah menciptakan dan mewujudkannya terjadi. Semua keempat hal ini semuanya dirangkai atau semua tercakup dalam satu nama, namanya takdir. Ustadz, kalau Allah kehendaki sebuah peperangan terjadi, ini sama dengan pertanyaan-pertanyaan serupa. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kan bisa Allah tidak ciptakan neraka, Ustadz? Ya bisa. Sangat bisa. Kan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk tidak menciptakan syaitan, iblis? Bisa. Kan Allah mampu untuk menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini semuanya beriman kepadanya. Iya apa tidak? Bisa. Tapi kenapa masih banyak orang kafir? Kenapa masih banyak dampak-dampak godaan syaitan berupa dosa dan maksiat? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji. Dari ujian itu Allah tahu hasilnya, Ustaz. Tahu. Kita yang belum tahu. Makanya kita diuji. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ini ada baik, ini ada buruk. Ini kalau dilakukan ujungnya baik, ini kalau dilakukan ujungnya buruk. Dan manusia baik secara logika, baik secara fitrah atau tuntunan agama, dia akan bisa membedakan. Wa hadainahun najdain. Kalau kita disuruh pilih untuk dipegang, saya pegang air atau saya pegang besi panas, mana yang saya pilih? Saya pegang besi panas, ini takdir saya. Gak mungkin. Mati bunuh diri itu siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Kenapa dipilih? Gak ada pilihan, Ustadz. Keliru. Kalau Islam dipelajari dengan baik, itulah jalan pilihan yang terbaik. Surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap problemnya. Masalahnya kita percaya atau tidak. Takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan anugerahkan rizki dari jalan yang tiada disangka. Yakin atau tidak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap urusannya mudah. Tinggal yakin atau tidak. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan lipat gandakan secara besar pahala baginya. Yakin atau tidak? Jalankan atau tidak? Itu saja sebetulnya. Jadi tuntunan Islam itu bukan gincu, manis dilihat, bukan, tapi diamalkan. Maka segala bentuk keburukan itu pada dasarnya sebelum menjadi ketetapan takdir adalah pilihan bagi kita. Mau pilih yang mana ini? Orang yang sakit kan sama. Wahai orang yang sakit, kamu punya dua pilihan. Ini obat tapi pahit. Insya Allah meringankan sakitmu, minta kepada Allah kesembuhan. Ini silahkan makan segala sesuatu
ujungnya kematian. Saya pilih itu saja, kan takdir saya memang mati. Rasa-rasanya nggak ada orang sakit yang bilang begitu, Pak. Iya apa tidak? Dia pasti akan berpikir, saya mau minum obat, saya pengen cepat sembuh, kan begitu? Mestinya sebagaimana dia ingin yang enak-enak itu ada jalannya, maka hindarilah yang buruk-buruk supaya tidak sampai kepada akibat yang buruk pula. Demikian Allahu Ta'ala a'lam. Baik, silakan Pak. Masih berkenaan dengan takdir. Menarik memang ini. Menarik. Di dalam hadis kan rukun iman yang keenam takdir, apa itu, beriman kepada takdir baik dan buruk. Iya. Kemudian di dalam hadis yang lain tentang doa iftitah Nabi itu wal khairu fil yadaika wasyarru laisa ilaika. Mohon dijelaskan mengenai hadis yang belakang. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk yang baik dan yang buruk. Tapi adab kita sebagai hamba Allah, kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Ini gara-gara Allah nih saya begini. Ini tidak beradab. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kepada orang tua kita berkata seperti itu saja kira-kira santun apa tidak? Misalnya nih, gak naik kelas. Gara-gara bapak nih. Ini gara-gara ibu nih begini nih. Nih sakit nih, jadi begini nih. Ini karena ibu. Kalaupun benar itu disebabkan oleh ibunya, ini sesuatu yang sangat tidak santun. Bagaimana itu diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala perumpamaan yang tertinggi. Gak bisa kita samakan dengan yang terjadi pada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dengan setiap perumpamaan yang diberikan kepadanya. Fasyarru laisa ilaik. Ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, surga itu baik atau buruk? Baik. Neraka itu baik atau buruk? Allah ciptakan surga dan neraka kan? Dua-duanya kan? Gak mungkin, wal'iyadzubillah, gak mungkin kita berkata, Allah gak beres ini ciptakan neraka. Gak mungkin itu. Artinya kita tidak mungkin menisbatkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena jauh dari tata krama kesantunan kita kepada Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam.